Yesus, segala beban hidupmu. Dia yang matamu dan mari bangkit berdiri bersama-sama, katakan sampaikan pada Yesus segala beban hidupmu. Dia hanya sejauh doa saat kau berseru. Sampaikan pada Yesus, Dia mengerti hatimu, Dia mengerti air matamu dan memuli. Boleh angkat tangan kita, katakan bersama-sama, sampaikan pada Yesus segala beban hidupmu. Dia hanya sejauh doa saat kau berseru. Sampaikan pada Yesus, Dia mengerti hatimu, yang mengerti air matamu dan memuli. Sekali lagi kami katakan di hadapan-Mu ya Tuhan, sampaikan pada Yesus segala beban hidupmu. Dia hanya sejauh doa saat kau berseru. Sampaikan pada Yesus, Dia mengerti hatimu, Dia mengerti air matamu dan memulihkanmu. Dia mengerti air matamu dan memulihkanmu. Dia mengerti air matamu dan memulihkanmu. Oh Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau mengerti Tuhan, Kami datang kepadamu ya Bapa pada siang ini. Kami sungguh bersyukur buat apa yang Kau buat dalam hidup kami. Hamba datang kembali kepadamu Tuhan. Hamba kembali melayani, bawakan firman-Mu Tuhan. Rapi hamba-Mu, tanpa kuasa-Mu, hamba tidak bisa buat apa-apa. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk kembali saudara. Silakan duduk kembali. Terima kasih buat Tuhan Yesus. Terima kasih buat Pak Irwan. Terima kasih buat teman-teman di Menara Sukacita. Kita buka Alkitab kita sama-sama. 2 Korintus 12. Kita akan membaca ayat 1 sampai ayat 10. Kalau saudara nggak bawa Alkitab bisa lihat sebelahnya. Kalau sebelahnya nggak bawa bisa lihat sebelahnya lagi. Saya akan membaca ayat yang ganjil. Saudara akan membaca ayat yang genap. Demikianlah firman Tuhan. Paulus menerima penglihatan dan pernyataan. Aku harus bermegah
Sekalipun memang hal itu tidak ada faedahnya, namun demikian aku hendak memberitakan penglihatan dan penyataan yang kuterima dari Tuhan. Ayat 2, saudara. Aku tahu, 2 Korintus 12 ayat kedua, aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau, entah di dalam tubuh, aku tidak tahu, entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga. Ayat yang ketiga, aku juga tahu tentang orang itu, entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh, aku tidak tahu, Allah yang mengetahuinya. Ayat yang keempat, ia tiba-tiba atas orang itu aku hendak bermegah, tetapi atas diriku sendiri aku tidak akan bermegah selain atas kelemahan-kelemahanku. Ayat yang ke-6, dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Ayat 8, ayat 9, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus terus menaungi aku. Ayat 10, karena itu aku senang. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan, ya, ini penderitaannya parah banget, ya kan, luar biasa, pewaranya minta ampun, ya kan. Orang Jakarta nggak dapat ekspresinya, orang Jawa ada pewara banget, saudara. Aduh, minta ampun, ya, tiang gantungan berduri. Berarti apa sih arti duri dalam daging? Saudara lihat ayat 7 itu ada definisinya. Utusan iblis. Betul nggak? Apa artinya duri dalam daging? Utusan iblis. Jadi kalau saudara ditanya, apa arti duri dalam daging? Utusan iblis. Ada rekan saya menerjemahkan, iblis datang. Bukan. Malu pakai gelar kalau terjemahan cuman kayak setan, kayak genderuwo bakekok, bukan. Nukra mentak umpat, bakekok, bukan. Apa artinya utusan iblis? Ingat, iblis itu mencoba datang dalam hidup kita. Ya, jangan saudara pikir kuat, jangan saudara pikir hebat. Lengah dikit, jatuh. Jangan main-main. Kalau Tuhan apa? Menguji. Jadi, apa arti duri dalam daging? Pencobaan yang datang dalam hidup Paulus untuk menguatkan iman Paulus. Apa sih beda cobaan ujian? Kalau ujian itu sifatnya baik, cobaan sifatnya tidak baik. Ujian tujuannya meningkatkan iman kita. Cobaan menghancurkan. Ya, saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan, kita lihat di sini bahwa Paulus mengalami duri dalam daging, yaitu apa? Banyak oposisi. Bukankah banyak orang yang gak suka dengan kita? Betul? Halo? Teman baik, saudara. Ya, teman baik. Lu sangka baik. Depan saudara baik, di belakang habis, saudara. Jangankan teman, orang yang terdekat sekalipun.
Gue baru ngalamin nih. Teman yang terdekat sekalipun disikat kita. Aduh, saudara yang kekasih, Paulus banyak mengalami oposisi. Tujuannya apa? Untuk menghambat pelayanan, untuk menghambat pekabaran Injil. Nah, saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, kita harus bertahan. Kita harus menang. Bagaimana kita bisa bertahan di tengah penderitaan? Yuk kita lihat langkah-langkahnya. Yang pertama, ayat 1. 2 Korintus 12 ayat 1. Aku harus bermegah, sekalipun memang hal itu tidak ada faedahnya. Namun demikian aku hendak memberitakan penglihatan dan pernyataan yang kuterima dari Tuhan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, dan ini saudara, ini bagus sekali. Bukti, sama-sama katakan apa? Bukti. Tahu artinya bukti? Tahu artinya bukti saudara? Di dalam bahasa aslinya? Di dalam bahasa aslinya saudara, bukti itu adalah pengalaman berjalan bersama dengan Tuhan. Jadi iman adalah apa? Pengalaman berjalan bersama dengan Tuhan. Definisi sendiri kali itu. Buktinya, saya bukan definisi sendiri, lihat ayat 2-nya. Lihat ayat 2-nya. Perhatikan, sebab oleh apa? Imanlah. Iman tadi definisinya apa? Pengalaman berjalan bersama dengan Tuhan. Jadi, sebab oleh pengalaman berjalan bersama dengan Tuhan, telah diberikan apa? Kesaksian. Mengapa tidak ada kesaksian? Pengalaman berjalan bersama dengan Tuhannya kurang. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan. Jadi kita harus menguatkan iman kita. Dengan cara apa? Dengan doa. Dengan apa? Baca Alkitab. Ya, saya 7 tahun lalu sakit saudara. Divonis hampir mati. Puji Tuhan saya punya istri luar biasa. Dia bukan manusia, dia malaikat. 2006 saya hampir masuk penjara, mukul orang. Ternyata manusia nggak? Manusia. Orang yang nyekek saya dulu hampir mati. Refleks lah. Dia angkat leher saya. Buk. Mau dilaporin polisi. Saya juga bawa polisi. Selesai damai. Dia mau ngebunuh. Istri saya bilang, lu kalau ada apa-apa gue ikut. Dia malaikat nih. Waktu saya sakit, dia wanita kuat. Waktu saya sakit, hampir mati. Bu-ibu, suami kalau di rumah sakit, siapa yang pernah suaminya di rumah sakit? Udah gak usah angkat tangan. Gak usah angkat tangan. Ya, gak usah angkat tangan. Ya. Istri saya gak pernah keluar kamar loh. Saya tanya, makannya bagaimana? Saya kan makan gak banyak, separuhnya dia. Bahkan saya mengalami masalah terberat pun, dia tetap ada di samping saya. Boleh saya panggil dulu istri saya nih? Boleh saya cium dia depan saudara? Boleh? Kenapa bisa kuat? Dia punya pengalaman berjalan bersama Tuhan. Dia nggak nonton TV. Dia menyembah seharian. Saudara mesti kuat. Waktu saya sakit, saya menguatkan
iman saya. Dokter bilang, saya hampir mati. Sembuh. Sembuh. Jadi yang pertama kalau kita lihat, kita harus menguatkan iman kita. Tenang. 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 Buah penguasaan diri apa? Kejernihan berpikir. Kenapa sih pikiran kita nggak jernih? Negatif mulu. Kurang tenang. Kau memiliki penguasaan diri. Coba kuasain diri dulu. Kuasain diri, tenang. Bisa berpikir jernih. Itu iklan. Ya, sorry itu iklan. Ya, kan TV ada iklan. Ya, ini khotbah berapa lama nih? Enak nih gua tembak-tembakin satu-satu nih. Gatal nih. Ya. Kalau kita memiliki penguasaan diri ini penting. Kau akan memiliki ketahanan menderita. Sudah sangka Bu Cincin nggak menderita? Menderita. Tapi dia tahan sampai suaminya bisa jalan. Istri saya memiliki penguasaan diri, dia tahan menderita. Merawat saya. Udah gua nggak usah sebut satu-satu. Tahanan menderita. Apalagi kedewasaan bertindak. Nggak kayak anak-anak. Kalau engkau memiliki penguasaan diri, kau punya kerelaan berbagi kasih. Ya. Nah, bagaimana sih kita bisa memiliki penguasaan diri? Kisah Rasul 24 ayat 25. Kisah Rasul 24 ayat 25. Kisah Rasul 24 ayat 25. Macet, sabar. Kisah Rasul 24 ayat 25, saya baca deh. Kisah Rasul 24. Tetapi ayat 25. Ayat 25, 24 25. Tetapi ketika Paulus berbicara tentang kebenaran, penguasaan diri dan penghakiman yang akan datang, Felix menjadi takut dan berkata, cukuplah dahulu dan pergilah sekarang, apabila ada kesempatan baik, aku akan menyuruh memanggil engkau. Bagaimana kita memiliki penguasaan diri? Kita harus hidup dalam kebenaran. Tanpa kita hidup dalam firman, nggak mungkin kita memiliki penguasaan diri. Dan pandangan kita mesti kepada kekekalan. Kalau pandangan kita nggak pada kekekalan, nggak mungkin kita memiliki penguasaan diri. Yang kedua, penguasaan diri. Yang ketiga, kembali lagi 2 Korintus 12 ayat 3. Aku juga tahu tentang orang itu, entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Kita bisa ambil apa di sini, saudara? Bagaimana kita bisa bertahan di tengah penderitaan? Menguatkan iman. Orang kenal Yesus nggak kuat, bisa jatuh. Yang kedua, penguasaan diri. Yang ketiga, kita harus hidup oleh Roh. Paulus hidup oleh Roh sampai dia nggak tahu di dalam tubuh atau di luar tubuh. Kalau saudara hidup oleh Roh, saudara nggak fokus sama masalah. Dia nggak tahu. Aduh sakit ya, aduh ini ya, aduh itu. Berkat tuh semakin dikejar nggak dapat. Tapi kalau kita hidup oleh Roh, berkat ngejar kita. Saudara sangka saya pusing pelayanan? Saudara pikir saya kejar pelayanan? Kan orang pelayanan kan, apa yang dikejar? Nunggu handphone bunyi kan? Kalau nggak bunyi apa? Disiram sama minyak urapan kan?
Pelayanan lu nggak dapat, handphone lu rusak. Ini kan kita seprofesi semua nih. Nih, tuh. Gue sih lagi nunggu nembak dari tadi. Ini mau khotbah apa, saudara juga tahu. Lu tahu. Buat apa mau nembak-nembak semua? Lu nunggu pelayanan apa, doain handphone. Pelayanan datang, lu siram. Bukan pelayanan datang, handphone lu rusak. Kalau udah dapat pelayanan apa? Cepat-cepat ke WC, lu ngintip amplopnya berapa. Aduh, pelayan. Aduh. Andalin Tuhan. Kalau kita nggak ngejar pelayanan, orang bilang apalah, pelayanan lo jelek lah, apa, jangan pusing. Omongan orang nggak mengubah rancangan Tuhan yang dahsyat dalam hidup saudara. Nggak usah pusing. Kalau engkau nggak berjaga-jaga, kalau engkau nggak sadar, nggak bisa. Mesti sadar berjaga-jaga. Paulus dia sadar berjaga-jaga. Sadari kelemahan kita. Nah, Bapak ini, dia kepala sebuah diskotik. Terus, saudara, dia kenal Tuhan, dia mau sungguh-sungguh tinggalkan, ya. Ketika balik, sudah pikir enak balik. Awalnya, godaan untuk balik lagi ada tuh. Temennya datang, bawa Mercy. Lu dipanggil sama bos. Lu dipanggil sama bos. Ini mobil yang gua bawa nih. Kalau lu gak keluar, ini buat lu. Coba saudara, uang tabungan, kalau gak kerja makin naik apa makin tipis? Makin tipis. Makin tipis. Makin tipis. Dia bilang tidak. Sudah tahu apa yang dilakukan? Dia ambil keputusan. Dia bertahan. Dia sadar tuh, jaga-jaga loh. Lengah dikit masuk lagi loh. Kemudian apa yang dilakukan saudara? Dia mulai usaha toko bangunan. Ya. Usaha toko bangunan. Kalau kita andalkan Tuhan sepenuhnya, dahsyat loh. Waktu dia lagi usaha toko bangunan, dia ke gereja lagi pembangunan. Dia nyumbang pasir. Saudara lagi kekurangan, berani nyumbang gak? Lo kolekta aja ceceng. Gimana mau nyumbang? Dia nyumbang loh. Dahsyat. Dia lagi susah kan? Siangnya dia kasih pasir ke gereja. Tengah malam, tumpukan pasir di toko bangunannya naik. Bunyi. Sampai dipanggil ahli. Ini apa Lapindo pindah nih? Kapan itu berhenti? Sampai dia sudah tidak nyumbang lagi karena pembangunan gereja selesai. Dahsyat gak Tuhan kita? Dahsyat gak? Sama-sama yuk kita belajar siang ini. Bukan saya lebih hebat. Bukan saya lebih kuat. Kita sama-sama belajar. Kalau kita mau bertahan, ya, kuatkan iman, penguasaan diri, hidup oleh roh. Yang keempat, sadar dan berjaga-jaga. Ketika kita bertahan, kita menang. Gak usah takut omongan orang. Gak usah takut sikap orang sama kita. Hidup kita di tangan Tuhan, bukan manusia. Pasti ada tangan Tuhan yang siap menolong kita. Tuhan berkati saudara. Yuk kita bangkit berdiri. Kalau ku hidup bagimu. Musik. Kalau
ku hidup bagimu, hatiku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, hatiku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, hatiku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih. 1-2 menit menyembah. Ika papa lama sing Yesus, kami menyembah-Mu Tuhan. Ya bala sing haleluya, haleluya. Segala pujian bagi-Mu. Haleluya, kami menyembah-Mu ya Bapa. Ya terima kasih Bapak buat siang ini. Kami telah sama-sama belajar untuk bertahan di tengah masalah, untuk menang di tengah masalah. Kami harus menguatkan iman kami. Kami harus memiliki penguasaan diri. Kami harus hidup oleh Roh dan kami harus sadar dan berjaga-jaga. Berkati Pak Irwan dalam pemulihan kesehatan. Terima kasih untuk apa yang Kau buat dalam kehidupan beliau, Bu Cincing, usaha yang dilakukan beliau, keluarga besar. Tuhan berkati. Berkati juga keluarga Menara Sukacita ya Bapak. Dalam perlindungan Tuhan, banyak jiwa-jiwa dimenangkan melalui komunitas ini ya Bapak. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Silakan Berikan tepuk tangan yang luar biasa.